Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini tepat di malam 17 bulan Ramadan, kita bersama-sama bisa memenuhi daripada undangan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat fardu secara berjamaah di masjid ini, salat Isya. Mudah-mudahan salat kita yang tadi kita sudah laksanakan, sudah kita tunaikan, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan, kita curah limpahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga, para sahabatnya, para tabi'in, juga seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan doa kita malam hari ini yang hadir untuk melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah SAW, salah sunnah tarawih, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzmanya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Raudhatul Jannah, Perumahan Grand Sevilla yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh jamaah, ibu bapak sekalian, adik-adik yang hadir malam hari ini untuk bersama-sama kita beriktikaf di masjid melaksanakan salat sunat tarawih. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita tunaikan dari perintah Allah dan sunnah Rasulullah SAW malam hari ini senantiasa semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan segala langkah ibu bapak sekalian, kita semua dari rumahnya masing-masing menuju masjid ini, semoga setiap langkahnya menjadi kifarat dosa, dan setiap langkahnya menjadi diangkatnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini tepat di malam 17 Ramadan, ada peristiwa agung, peristiwa yang mulia, peristiwa diturunkannya Al-Quranul Karim oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi peristiwa agung, yang itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, yang menjadi rangkaian ayat-ayat Ramadan dari mulai ayat 183, ayat 184, ayat 185, ayat 186, dan ayat 187. Di pertengahan ayat 183 sampai ayat 187 surat Al-Baqarah, di 185 di ayat 185 Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu yang diwajibkan di dalamnya kita berpuasa 1 bulan penuh sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi kewajiban kita selaku umat muslim melaksanakan ibadah puasa. Unzila fihil Qur'an, Allah turunkan Al-Qur'anul Karim, 30 juz, 114 surat,
6.236 kurang lebih ayatnya, 52.000 kosakata yang Allah turunkan sebagai mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melekat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang turunnya Al-Qur'an ini bukan hanya sekedar untuk dibaca, bukan hanya sekedar untuk kita tilawah, bukan hanya sekedar kita untuk menghafalkan ayat-ayatnya. Namun jauh daripada itu, kita mesti memahami makna-makna yang terkandung dari setiap ayat yang Allah sampaikan dalam ayat-ayat Al-Quran yang merupakan firman-Nya diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Qur'an ini diturunkan bukan hanya sekedar kita baca, bukan hanya sekedar kita tilawah. Unzila fihil Qur'an hudan linnas. Tapi tujuan utamanya diturunkan Al-Qur'an ini hudan linnas, sebagai pedoman, sebagai petunjuk linnas untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali, untuk seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Wa bayyinatin minal huda, dan menjadi penjelas dari petunjuk atau pedoman yang tadi disebutkan. Artinya penjelas daripada bagaimana kita menata kehidupan, bagaimana apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tinggalkan, bagaimana kita menata kehidupan sesuai dengan kurikulum Al-Quran yang sudah Allah turunkan sebagai mukjizat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang zaman ini Pak, boro-boro kita harus memahami maknanya. Banyak dari kalangan kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudara kita, bahkan mungkin bisa jadi kita evaluasi diri kita, membacanya pun belum baik, belum sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Jadi targetkan di tahun ini, jika memang diri kita masih belum mampu membaca Al-Quran, maka belajarlah sedikit demi sedikit, kita perbaiki bacaan Al-Quran kita. Setelah itu, mari kita senantiasa sedikit demi sedikit, kemudian kita memahami maknanya daripada Al-Quran tersebut, ayat-ayat yang kita baca, yang kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan menata ekonomi, cara berbisnis, menata hukum, kenegaraan dan lain sebagainya, semua itu sudah tercantum dalam Al-Quran. Jadi intinya di dalam Al-Quran ini yang dulu Allah turunkan di masa bagaimana komunitas pada zaman itu, kejahatan merajalela, keburukan hampir sempurna dilakukan dari mulai perampokan, pembunuhan, perjudian dan lain sebagainya. Lantas Allah tidak menitipkan daripada mukjizatnya Nabi Isa kepada Nabi Muhammad. Allah tidak melanjutkan tongkatnya Nabi Musa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah berikan pedoman Al-Quran sebagai kurikulum hidup manusia yang semua diatur oleh Al-Quran di sana. Maka untuk itulah penting kiranya pada malam hari ini saya sampaikan bahwa Al-Quran ini tidak sekedar kita hanya membacanya saja, tapi kita perlu memahami makna yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pelantara dan mukjizatnya atas kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai pembeda apa yang harus kita lakukan, apa yang menjadi perintah Allah yang akhirnya nanti mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita mengamalkan isi daripada Al-Qur'anul Karim, rahmat dan ridho Allah pun kita dapatkan, kita raih, sehingga Allah siapkan surganya nanti di akhirat kelak. Tapi bagi mereka yang tidak mengamalkan, jauh dari Al-Quran, boro-boro kita mengamalkan Al-Quran, interaksinya pun kita tidak pernah, bahkan membacanya pun masih banyak kesalahan, bahkan tidak mau ikut belajar bagaimana kita mau mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah
dari Al-Quran yang Allah turunkan sebagai pedoman hidup, sementara kita masih jauh dari Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran ini dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi sahabat bagi orang-orang yang membacanya nanti kelak di akhirat, menjadi syafaat atau pertolongan di saat kita mendapatkan kesusahan. Tapi mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan malam hari ini menjadi penggugah kita, menjadi motivasi kita agar senantiasa pertama memperbaiki bacaan Al-Quran. Setelah kita perbaiki, mari kita sedikit demi sedikit pahami makna yang terkandung di dalamnya, yang kemudian akhirnya kita bisa mengamalkan. Setelah kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya rahmat dan ridho Allah pun kita raih, yang akhirnya kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiranya itulah yang perlu kita pahami dari peristiwa agung, peristiwa yang mulia daripada turunnya Al-Quran bulan suci Ramadan. Unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Intinya Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai mujizat baginda Nabi SAW. Bukan hanya berlaku pada zaman Nabi saja, tetapi justru Allah jaga sampai hari kiamat. Artinya Al-Quran sebagai pedoman kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW yang akan terus relevan sampai dengan hari kiamat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman dari apa yang Allah sampaikan dalam firman-Nya dalam Al-Quran itu, kita menjaga daripada Al-Quran, bacaannya, kemudian kita memahami maknanya dan terus mengamalkan isinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk senantiasa mendekatkan diri dengan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai sahabat, interaksi setiap saat, di mana kita bahwa Al-Quran akan menjadi penerang dan cahaya kehidupan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.